Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ukhlik wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada mahasiswa mahasiswi sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kesehatan, kekuatan, dan tentunya motivasi agar kita senantiasa memiliki keinginan untuk thalabul ilmi ataupun menuntut ilmu. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti kajian perkuliahan, yaitu mata kuliah metodologi dakwah, yang mana pada kali ini kita akan mengkaji tentang tema dakwah keras ataukah menyejukkan. Jadi itu merupakan pertanyaan ya, dakwah itu keras ataukah menyejukkan. Oke, kita akan jawab pertanyaan itu ya. Apakah dakwah keras dan juga menyejukkan melalui kajian kita pada perkuliahan kali ini. Ya, yang pertama kita awali dari pendahuluan ya. Islam ya, itu adalah agama dakwah ya. Agama dakwah itu yang seperti apa ya? Artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Jadi kita ya sebagai umat Islam itu didorong oleh ajaran kita, yaitu agama Islam, untuk senantiasa aktif melakukan proses berdakwah. Karena memang sejatinya dakwah itu adalah wajib bagi seluruh umat muslim ya. Terus yang selanjutnya, kenapa kemudian kita itu diperintahkan ya, didorong untuk kemudian aktif berdakwah? Karena kemajuan dan kemunduran umat Islam itu berkaitan erat dengan dakwah yang kita lakukan. Jadi semakin aktif kita berdakwah, semakin aktif kita mengajak orang untuk kemudian mengikuti ajaran Islam, maka semakin maju agama kita ataupun ajaran agama Islam. Begitu sebaliknya, kalau kemudian kita pasif ataupun kita sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk kemudian melaksanakan dakwah, maka siap-siap saja agama Islam ini akan ditinggalkan. Kalau kemudian ajaran Islam ini ditinggalkan karena pemeluknya tidak mau menyebarkan ataupun tidak mau berdakwah, maka yang terjadi adalah kemunduran agama itu sendiri. Itulah sebabnya Islam disebut sebagai sebuah agama dakwah. Yang selanjutnya ya, Allah telah memberikan tuntunan kepada hambanya ya, kepada kita semua untuk berislam ya. Lah, Allah juga memberikan tuntunan kepada kita semua untuk kemudian melaksanakan dakwah.
Karena Allah yang memerintah, otomatis Allah ya yang kemudian memberikan petunjuk ataupun memberikan tuntunan. Seperti ini loh cara berdakwah. Lah Allah itu sudah memberikan bimbingan dan juga petunjuknya. Di situ ya dijelaskan dalam surat An-Nahl ya ayat 125 yang artinya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Ud'u ila sabili rabbika ya. Lah di sini yang kedua ya, rabbika yang pertama adalah bil hikmah ya. Jadi Allah itu memerintahkan kita berdakwah ataupun menyeru manusia itu yang pertama dengan cara hikmah ya ataupun bijaksana. Yang selanjutnya adalah wal mau'idotil hasanah ya, yaitu dengan pelajaran yang baik ataupun nasihat-nasihat yang baik. Terus yang ketiga ya, cara yang kedakwah yang ketiga itu adalah wajadilhum billati ya ahsan, yaitu bantahlah mereka dengan cara yang baik, yaitu berdiskusi dengan baik. Lah semua itu sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya. Sekuat apapun kita dalam berdakwah, kita tetap ya menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan kita, yaitu dalam artian kita tidak bisa kemudian memaksa ya seseorang untuk mengikuti kita, karena semua itu harus kita kembalikan kepada Sang Pencipta, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang mengetahui mana hambanya yang tersesat, mana hambanya yang kemudian tidak tersesat, dan mana hambanya yang kemudian layak diberikan petunjuk, dan mana yang tidak layak diberikan petunjuk. Oleh karena itu ya, kesuksesan kita dalam berdakwah harapannya nanti kita kembalikan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berikhtiar untuk berdakwah, yang penting kita sudah melaksanakan ajaran Islam, yaitu berdakwah itu sendiri. Ya tentunya dengan maksimal ya, masalah hasil nanti kita serahkan, tawakal kepada Allah, karena Allah lah yang kemudian paling mengetahui ya hamba-hambanya yang kemudian siapa yang mendapatkan petunjuk. Lah kalau kita sudah tahu bahwa Islam itu adalah agama dakwah, dan kemudian Allah juga sudah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana cara berdakwah. Lah lantas yang menjadi pertanyaan ya, dakwah itu ya dilaksanakan dengan cara keras ataukah dengan cara menyejukkan ataupun lemah lembut. Yang pertama ya, kita kaji dulu yang namanya dakwah keras itu yang seperti apa. Makna keras ya itu mencakup berbagai aspek dan bentuknya ya. Jadi dakwah yang keras itu mencakup berbagai aspek dan bentuknya. Seperti apa saja? Yang pertama itu berupa intonasi suara yang kasar dalam dakwah bil lisan. Jadi kalau kemudian ada seorang dai ataupun kita melaksanakan dakwah, terus kemudian kita menggunakan intonasi suara yang kasar ya, maka itu dikategorikan sebagai dakwah yang keras. Atau kemudian kita memakai pilihan kata-kata yang nyelekit ya ataupun menyakitkan dalam tulisan atau dakwah risalah. Jadi misalnya kita membuat status ya di Facebook ataupun menuliskan status ataupun story di WA ya ataupun nge-tweet di Twitter dan juga Instagram misalnya.
niatan kita itu untuk berdakwah, tapi tulisan-tulisan kita, kata-kata kita itu adalah kata-kata yang menyakitkan ataupun yang nyelekit, ya. Maka itu juga dikategorikan sebagai dakwah yang keras, ya. Ataupun dalam manifestasi tindakan yang terkesan anarkis, ya, dalam dakwah bil hal. Jadi ketika kita kemudian melaksanakan dakwah, kok kemudian kita menggunakan cara-cara yang anarkis, cara-cara kekerasan, maka itu juga termasuk, ya, dalam kategori dakwah yang keras. Jadi dakwah yang keras sudah jelas, ya, yaitu intonasi suara, kata-kata yang nyelekit, ya, yang diaplikasikan di dalam dakwah bilisan, atau kemudian kata-kata yang kasar, ya, story kita, status kita, tulisan kita, ya, yang nyelekit itu, ya, itu juga termasuk dakwah yang keras. Ataupun cara-cara yang anarkis, ya, kita mengajak seseorang dengan cara-cara kekerasan, itu juga dakwah yang keras, ya. Yang selanjutnya, ya, ini adalah dakwah yang menyejukkan. Seperti apa dakwah yang menyejukkan, ya? Demikian pula makna dakwah yang menyejukkan, ya, itu mencakup intonasi ucapan yang lembut. Jadi kalau kita kemudian berdakwah, intonasi ucapan kita lembut, ya, maka itu termasuk kategori dakwah yang menyejukkan. Kemudian pilihan kata yang berkesan. Jadi kata-kata yang kita gunakan itu memiliki kesan tersendiri, ya, ataupun bermakna bagi mat'u atau penerima dakwah. Itu juga kategori menyejukkan. Indah, menyentuh hati, ya, kata-katanya indah, ya, dan juga menyentuh hati. Terus yang selanjutnya, materi dakwah yang tidak cenderung memvonis dan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, baik dalam dakwah bil lisan dan juga dakwah bil hal ataupun dakwah bir risalah. Jadi kita, ya, dalam berdakwah itu tidak boleh memvonis ataupun menjustifikasi bahwa misalnya aliran ini adalah aliran sesat misalnya, ataupun kelompok ini adalah kelompok kafir misalnya, ataupun orang ini adalah orang yang kafir, orang yang munafik, ataupun orang yang jelek-jelek lah istilahnya, ya. Kita tidak boleh memvonis dalam berbagai kegiatan dakwah, baik itu dalam keadaan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang sifatnya bilisan, bilhal, ataupun bir risalah, ataupun dengan tulisan. Jadi tidak boleh kita kemudian memvonis, ya. Itu tidak menyejukkan namanya, ya, kalau kemudian kita memvonis. Lah intinya kalau kemudian ada orang yang mudah mengkafirkan, ada orang yang kemudian mudah membid'ahkan, mudah menyalahkan, ya, mudah memunafikkan, itu ya termasuk kategori orang yang berdakwah dengan cara-cara yang keras, ya, tidak menyejukkan. Itu sudah tahu, ya, apa makna dakwah keras dan juga menyejukkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah dakwah itu dengan cara yang seperti apa? Apakah cara keras ataukah dengan cara yang menyejukkan? Apakah metode dakwah itu Islam itu dalam perspektif Al-Quran ataupun Sunnah itu keras ataukah menyejukkan? Lah pertanyaannya kan seperti itu. Tetapi apabila yang dimaksud keras itu tegas, ya, maka akan ditemui di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi kalau kemudian pertanyaannya itu adalah keras itu ada anarkis, ya, itu sama sekali di dalam Al-Quran tidak maupun hadis tidak ditemukan, ya, konsep dakwah yang keras ataupun anarkis, yang nyelekit tadi,
yang kemudian memvonis tadi, ya, yang kemudian kata-kata kasar tadi, itu sama sekali tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Tapi jika yang dimaksud dengan keras itu adalah tegas, ya, maka itu terdapat di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Fat ayat 29, yang artinya adalah Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi di sini, ya, Rasulullah itu dalam berdakwah itu memang, ya, keras, ya, keras. Di sekali lagi tidak dimaknai anarkis, tidak dimaknai dengan kata-kata yang nyelekit, dan juga tidak dimaknai dengan kata-kata yang kasar. Tapi keras di sini adalah bermakna tegas, ya. Ini harus kita resapi, ya. Ini harus kita tanamkan bahwa keras di sini bermakna tegas, bukan anarkis, ya. Yang selanjutnya, ya, di sini, ya, keras, ya, yang namanya keras itu ataupun tegas tadi, ya, kita sudah tinggalkan makna keras, kita pakai analogi tegas saja, ya. Karena memang di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada yang menerangkan dakwah itu dilaksanakan dengan cara kekerasan, tapi ketegasan. Keras dalam makna artian adalah tegas, itu harus kita niatkan karena Allah. Lemah lembut juga kita niatkan karena Allah, ya. Karena itulah dia kekerasan karena akidah dan kelapangan karena akidah. Kenapa demikian? Karena keras di dalam beragama itu juga demi menegakkan akidah, dan kemudian lemah lembut ataupun kelapangan dalam berdakwah itu juga demi menegakkan akidah. Jadi semuanya harus diniatkan karena Allah. Terus yang selanjutnya mengenai sifat tegas, ya, terhadap orang kafir ini, Asobuni menjelaskan, yaitu keras ataupun tegas, ya, terhadap orang-orang yang menentang Islam, yang demikian itu karena memang sudah diperintahkan Allah kepada mereka. Begitu kerasnya sehingga orang-orang mukmin itu menjaga diri dari busana mereka, bahkan enggan menyentuh badan mereka. Jadi kenapa kemudian, ya, Allah itu memerintahkan untuk tegas dengan orang-orang kafir pada saat itu? Karena memang keadaannya, ya, umat Islam itu sedang terancam, ya. Ini dalam rangka melindungi diri dan juga melindungi agama Allah. Maka kemudian Allah memerintahkan dakwah dengan cara yang tegas, ya. Tapi kalau sekarang, ya, sekarang kan tidak ada orang itu berdakwah diancam, itu kan tidak ada, ya. Sekarang kan aman-aman saja, ya, mau berdakwah dimanapun, baik itu berdakwah di medsos, berdakwah melalui mimbar, ya, itu kan sekarang aman, ya. Ada polisi, ada tentara, ada TNI, ada negara, ada hukum, ya. Kalaupun ada tindakan-tindakan yang demikian, ya, monggo bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib, ya. Itu jadi tidak perlulah kita kemudian sekarang ini berdakwah dengan cara-cara yang keras, ya, karena semuanya sudah aman, tidak seperti dulu, ya. Selanjutnya, ya, jadi, ya, keras dalam dakwah adalah berarti bertindak tegas terhadap orang-orang yang menentang agama Islam atau menghalangi berkembangnya agama Islam, bahkan kalau perlu membunuh orang yang memusuhi Islam. Demikian pula keras juga berarti tegas dalam menyuruh agar kaum kafir itu kembali ke jalan Allah yang ma'ruf, dan tegas dalam mencegah dari yang mungkar. Jadi sekali lagi, dakwah keras ataupun tegas di sini bermakna ketika kita menghadapi orang-orang yang menentang agama Islam.
menghadapi orang-orang yang menghalangi perkembangan ajaran Islam, ataupun kita menghadapi orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, ini ya sekarang kita sudah tidak ada orang-orang yang kemudian menentang ajaran Islam, orang-orang yang menghalangi perkembangan Islam, dan orang-orang yang kemudian memusuhi Islam. Lah, sekarang ini udah nggak ada ya. Sudah aman negara kita, sudah ada polisi, sudah ada TNI, ya, sudah ada hukum, ya. Maka tidak perlu kita kemudian keras-keras dalam berdakwah, itu tidak perlu, ya. Itu. Nah, ini ada beberapa syarat, ya. Kenapa kemudian ya dakwah itu dilaksanakan secara keras atau tegas? Yang pertama adalah untuk mencegah kemungkaran. Apabila, ya itu pun ada syaratnya, yaitu apabila posisi kita kuat, kita bisa menjaga kehormatan dan harta kita dari gangguan dan kezaliman kaum kafir. Bahkan jika seandainya ada saudara kita yang bermaksud berbuat mungkar, kita wajib mencegahnya. Sebagaimana dalam hadis Muslim ya yang diriwayatkan sanadnya dari Abu Zaid, ya ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya dengan tangan. Bila tidak mampu, maka hendaklah mengubahnya dengan lisan. Bila tidak mampu, maka hendaknya mengubahnya dengan hatinya. Dan ini merupakan selemah-lemah iman, ya. Jadi di sini kita diperbolehkan untuk kemudian dakwah dengan cara keras ataupun tegas, dengan catatan kita memiliki kedudukan ataupun kita memiliki posisi yang kuat. Contoh misalnya kita menjadi kepala desa misalnya, ya, kita melarang pemuda-pemuda desa untuk kemudian minum minuman keras, untuk kemudian berjudi, ya itu bisa, ya karena kita memiliki kedudukan. Ataupun misalnya kita jadi seorang gubernur misalnya, ya kita menutup lokalisasi, kita menutup prostitusi, ya itu bisa. Ataupun ketika kita jadi presiden, jadi kita punya posisi yang kuat sehingga kemudian kita bisa melakukan itu. Kalau kemudian kita tidak punya kewenangan, ya tidak jadi kepala desa, tidak jadi gubernur, tidak jadi presiden, tidak jadi menteri, sewenang-wenang dalam berdakwah, anarkis dalam berdakwah. Lah itu tidak boleh, karena semua harus kita serahkan kepada negara, ya yang memiliki hukum, yang memiliki kebijakan, yang memiliki kewenangan itu. Terus yang selanjutnya, ya Nah, yang selanjutnya syarat ataupun rambu-rambu dalam dakwah tegas, ya, itu dakwah Islam dihalangi. Apabila dakwah Islam dihalangi atau kaum muslimin dizolimi, maka kaum muslimin diizinkan berdakwah atau mempertahankan jalan dakwah dengan cara yang semisal ataupun dengan cara yang keras atau tegas. Sebagai contohnya adalah perang-perang yang dijalankan oleh Rasulullah. Telah diizinkan berperang kepada mereka yang diperangi oleh karena mereka sesungguhnya dianiaya dan sesungguhnya Allah amat berkuasa menolong mereka. Jadi di sini jelas, ya kita diperkenankan untuk kemudian dakwah dengan cara keras ketika dakwah Islam dihalangi, ketika orang muslim dizolimi, ketika orang muslim dalam keadaan tertekan ataupun diancam. Nah sekarang ini tidak ada orang menghalangi dakwah, itu tidak ada sekarang ini, ya. Semua bebas menyebarkan agamanya masing-masing, ya. Tidak ada, kita bisa saja dakwah di media sosial, bisa dakwah di YouTube, bisa dakwah di mimbar, ya, bisa dakwah melalui tablik akbar, ataupun bisa dakwah dengan
pengembangan apa ya istilahnya kemasyarakatan ya itu dengan bilhal itu ndak ada yang kemudian menghalangi kita ya. Kalau ada yang menghalangi, laporkan saja kepada polisi ataupun kepada negara ya ataupun kepada hukum yang berwajib. Jadi tidak perlulah kemudian kita kasar-kasar dalam rangka berdakwah. Itu next. Apabila dakwah dengan tegas diberlakukan pada suatu tempat di sela-sela zaman, niscaya kaum kafir itu akan mengerti benar apa itu prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan masalah-masalah yang lain yang pokok dan mendasar dalam Islam. Dengan demikian, kemungkaran dan kemaksiatan akan lebih mudah diminimalisir. Jadi ketika kemudian ya dakwah Islam itu dihalang-halangi tadi ataupun kemudian ya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar ya itu istilahnya apa ya itu mengalami hambatan, maka kita diperkenankan untuk dakwah dengan tegas ya. Nah karena apa? Agar supaya orang kafir itu tahu tentang prinsip-prinsip keadilan. Jadi tidak adil kalau kemudian kita orang Islam itu didolimi ya. Maka kita boleh kemudian berdakwah dengan cara-cara tegas agar mereka tahu tentang prinsip keadilan, tahu tentang ajaran-ajaran Islam, sehingga kemudian kemaksiatan itu bisa diminimalisir. Dan sebaliknya ketika dakwah dengan tegas ini kita tinggalkan dengan acuh tak acuh terhadap kemungkaran atau tidak peduli dengan sesama muslim yang didolimi, bahkan membiarkan kemaksiatan di sekeliling kita, maka sama artinya kita menunggu bencana dan menanti derita yang akan menimpa diri kita sendiri. Jadi kita terkadang ya kita memang harus tegas ya kalau memang keadaannya syarat-syaratnya itu terpenuhi ya. Kalau kemudian kita sudah didolimi misalnya, kemaksiatan sudah sangat merajalela misalnya, orang Islam sudah ditekan misalnya, sudah diancam misalnya, terus kemudian kita acuh dan tidak melakukan apa-apa, ya siap-siap saja ya bencana akan menanti ya, dalam artian akan menghancurkan kita sendiri sebagai umat Islam. Oke, selanjutnya ya kita menuju. Namun ya betapapun tegasnya kita mendakwahkan Islam, kita tetap berpegang teguh pada firman Allah. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah engkau melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi misalnya kita tegas, ya jangan kebablasan. Misal kita keras, ya jangan radikal, jangan terlalu anarkis ya, harus yang sesuai dengan porsinya ya, tegas ya tegas, jangan terlalu kasar ya. Tetap berprinsip pada idfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan cara-cara yang baik. Jadi dalam kita berdakwah ya itu yang didahulukan, ini jelas ya, jelas sekarang bahwa yang didahulukan itu adalah dengan cara-cara kebaikan ya daripada cara-cara kekerasan. Maka dalam berdakwah yang didahulukan adalah cara-cara yang menyejukkan, cara-cara yang baik terlebih dahulu, baru kemudian jika tidak bisa maka menggunakan dengan cara-cara yang tegas ya. Jadi menyejukkan terlebih dahulu diutamakan daripada cara yang keras atau tegas. Terus yang selanjutnya prinsip dakwah yang menyejukkan ya. Yang pertama ya, ada beberapa prinsip agar supaya dakwah kita itu bisa menyejukkan ya. Yang pertama adalah mencari titik temu atau kesamaan.
Jadi kita harus mencari titik temu atau kesamaan ya, dalam artian apa? Contoh misalnya dulu Rasulullah ketika kemudian berdakwah ya, ketika mereka belum terlalu kenal dengan ajaran Islam ya, sehingga kemudian mereka menganggap sama dengan orang Islam. Nah, di sini Rasulullah menyebutnya sebagai ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi walaupun mereka tidak Islam ya, tapi Rasul ya menyebut mereka dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang yang beriman, agar supaya kedudukannya itu sama ya, titik temu, memiliki titik temu. Jadi orang Islam juga beriman, kemudian orang Nasrani juga beriman. Jadi mencari titik temu ya, ini ya. Terus kemudian mencari titik temu kan di dalam, kita tahu bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran penyempurna ya, penyempurna dari ajaran nabi-nabi terdahulu. Lah ini kita cari titik-titik kesamaan, sehingga kemudian harapannya ya kita bisa saling bekerja sama, dan tentunya nanti bisa mengajak mereka untuk kemudian masuk ke ajaran kita. Nah, baru kemudian ketika mereka menentang ajaran Islam, mengancam ya, baru kemudian Rasulullah menggunakan kata-kata Kul ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafirun. Jadi hai orang-orang kafir. Jadi sebutan untuk orang kafir itu dimunculkan ketika memang mereka mengancam kita, ketika mereka memang membahayakan kita, mereka memang menghalangi dakwah kita. Tapi kalau kemudian mereka tidak ngapa-ngapain ya, kita sebut mereka sebagai orang-orang yang beriman. Itu namanya mencari titik temu atau kesamaan. Terus yang selanjutnya adalah mengembirakan sebelum nakuti. Jadi dalam kalian berdakwah ya, itu dulukanlah ya sesuatu yang sifatnya itu adalah targhib ya, yaitu memberikan kabar gembira, daripada yang sifatnya targhib, yaitu yang nakuti. Jadi berikan kabar gembira dulu ya, sebelum kemudian nakuti. Lah porsinya seperti apa ya? Tentunya ya kabar gembira lebih banyak daripada yang sifatnya nakuti ya. Sebagaimana sabda Rasul ya, berilah kabar gembira dan janganlah membuat lari ya, karena seseorang itu kalau kemudian ditakut-takuti ya, awal itu sudah ditakut-takuti, nanti mereka akan underestimate ya, akan menganggap Islam itu jelek, menganggap Islam itu agama yang menakutkan. Maka ya yang pertama ya harus diberikan kabar gembira. Nah, seorang dai seharusnya terlebih dahulu memberikan targhib ataupun kabar gembira sebelum tarhib ataupun mengancam, mendorong beramal dan menyebutkan faedahnya sebelum menakut-nakuti dengan bahaya riya. Ya contohnya misalnya ya, kita harus menyebutkan bahwa sholat itu misalnya tiang agama, dengan kita sholat nanti bisa masuk surga, dengan kita sholat nanti bisa menjauhkan diri terhadap perbuatan keji dan mungkar ya. Itu dulu, jangan kemudian kita langsung sholat itu karena Allah, kalau tidak karena Allah nanti masuk neraka. Mereka sudah takut ya. Jelaskan dulu manfaat sholat sebelum kemudian kita menjelaskan soal riya dalam sholat ya. Itu jadi harus memberikan kabar gembira terlebih dahulu. Kita memang tidak dapat menafikan manfaat tarhib ya. Jadi kita memang tahu bahwa kita harus menakut-nakuti itu perlu ya.
karena beragamnya tabiat manusia. Jadi manusia itu beda-beda ya, ada yang dwablek sehingga perlu kemudian diancam, ditakut-takuti ya, ada yang kemudian halus ya sehingga kemudian tidak perlu demikian. Cuman ya akan tetapi memberi kabar gembira terlebih dahulu sebelum peringatan itu bisa membuat hati mereka dengan baik dan juga lega ya. Kalau kita kemudian memberikan kabar gembira terlebih dahulu, nanti mereka itu akan lega, mereka itu akan senang, mereka itu akan kagum terhadap Islam ya. Targhib atau ancaman diberikan manakala ada perlawanan dan pembangkangan guna menyadarkan dan mengembalikan ke jalan yang benar. Jadi ancaman itu boleh dilakukan ketika kemudian ya ada perlawanan, ada pembangkangan ya, agar supaya mereka kembali ke jalan yang benar ya. Terus yang selanjutnya, prinsip dakwah yang menyejukkan selanjutnya adalah memudahkan, tidak mempersulit. Di antara metode yang menyejukkan yang ditempuh oleh Rasulullah dalam berdakwah yaitu mempermudahkan, tidak mempersulit, serta meringankan, tidak memberatkan. Begitu melimpah nas Al-Quran maupun tes-tes sunnah yang memberikan isyarat bahwa memudahkan itu lebih disukai Allah daripada mempersulit. Jadi dalam kalian berdakwah itu harus dimudahkan terlebih dahulu. Misalnya cara masuk Islam itu sangat mudah, yaitu dengan membaca 2 kalimat syahadat. Jangan terus kemudian kalian wah Islam itu kita harus sholat, kita harus puasa, kalau tidak puasa nanti masuk neraka, kalau kemudian tidak sholat kita masuk neraka. Lah, wah itu mempersulit terlebih dahulu ya. Harusnya jangan seperti itu. Misalnya sholat misalnya ya, kalau belum bisa sholat ya bisa mengikuti sholat berjamaah misalnya dengan mengikuti imam misalnya. Kalau sholat tidak bisa dengan berdiri, bisa dengan duduk. Kalau kemudian duduk tidak bisa dengan berbaring tidak bisa dengan cara terlentang. Jadi munculkan kemudahan dalam beragama, karena memang sejatinya ad-dinu yusron, agama itu mudah ya. Dan Rasulullah juga bersabda, mudahkanlah, jangan kalian mempersulit, berikan kabar gembira dan jangan buat mereka lari ataupun menakut-nakuti ya. Terus yang selanjutnya adalah memperhatikan pentahapan beban dan hukum. Jadi dalam rangka kita berdakwah ya, itu kita harus paham bahwa dakwah itu adalah secara berangsur. Misalnya kalau seseorang itu mau masuk Islam ya tentunya harus baca syahadat terlebih dahulu. Terus kemudian ketika dia mau sholat ya, misalnya kok mu'alaf misalnya belum bisa membaca Al-Quran ya, tentunya jangan terus kemudian dipaksa. Oh kamu kalau mau sholat ya harus bisa baca Al-Quran, kalau nggak bisa baca Al-Quran ya gimana sholat, mulai jangan kayak gitu ya. Tapi harus ya enggak apa-apa misal enggak bisa baca Al-Quran ya, nanti pelan-pelan saja ya, nanti untuk gerakannya bisa mengikuti imam ya, kamu ikut dulu saja enggak apa-apa. Jadi bertahap, jangan kemudian langsung membebani mereka dengan hukum yang berat, nanti enggak betah nanti mereka masuk Islam ya. Wah jebule Islam kok berat, terkosok dan lain sebagainya. Wah repot kalau kayak gini ya. Oke, jadi harus memperhatikan pentahapan beban hukum. Terus yang selanjutnya adalah memperhatikan psikologis mat'u ya. Jadi kita harus tahu mat'u kita itu seperti apa. Kalau kemudian kita berdakwah, mat'u kita adalah orang yang awam dalam berislam, maka kemudian jangan diberikan materi-materi keagamaan yang berat, karena sejatinya adalah orang-orang yang awam.
Kalau kemudian kita berdakwah di antara para cendekiawan, para akademisi, maka berdakwahlah dengan cara-cara para cendekiawan, para akademisi, misalnya dengan mengangkat tema-tema isu-isu global misalnya, terus kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah ataupun bahasa intelektual, kan seperti itu. Kalau misalnya yang selanjutnya kita berdakwah di kawasan miskin, ya jangan ngomong tentang zakat ya. Wong mereka saja hidup aja susah ya, maka kita harus memberikan alternatif bahwa bersodakoh itu tidak harus dengan materi, tapi bisa dengan senyuman, misalnya perbuatan baik, misalnya menyingkirkan batu ataupun paku dari jalanan, misalnya menolong sesama kita misalnya. Jadi mereka nggak minder ya, mereka nggak minder walaupun mereka dalam keadaan ekonomi yang susah, tapi mereka ternyata masih tetap bisa menjalankan ajaran-ajaran Islam. Jadi sekali lagi harus disesuaikan. Kita berdakwah pada anak-anak ya dengan tema-tema anak-anak, jangan tema-tema orang dewasa. Jadi harus sesuai dengan keadaan mat'u ataupun psikologis mat'u ya, itu karena sesuatu itu kalau sesuai ya itu pasti akan diterima dengan baik ya, tapi kalau tidak sesuai ya akan menerima penolakan. Kalianlah misalnya diberikan sesuatu yang kalian suka, otomatis kan kalian akan merawat, menjaga ya, menyukainya. Tapi kalau diberikan sesuatu yang tidak kita suka ya tentunya kan pegah ya, mau menerima saja rodok males ya, apalagi menjaga dan lain sebagainya ya. Mungkin itu ya kajian yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini ya, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Yang jelas yang perlu digarispahami tadi bahwa tidak ada ya ayat maupun hadis yang memerintahkan dakwah secara keras ya. Kalau tegas ada, tapi kalau keras tidak ada. Jadi ini menjadi pertanda bahwa memang dakwah tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara kekerasan. Kalau tegas boleh, tapi kalau keras tidak. Yang kedua adalah kita harus mendahulukan dakwah dengan cara yang menyejukkan daripada dengan cara yang tegas ya, karena sejatinya secara psikologis kita itu suka disayangi, suka dengan kesejukan, suka dengan menyenangkan, suka dengan sesuatu yang cinta kasih dan lain sebagainya daripada yang sifatnya kekerasan. Sehingga yang menyejukkan itu harus didahulukan, cinta kasih sayang itu harus didahulukan dalam berdakwah. Oke, itu saja yang bisa kita kaji pada perkuliahan ataupun kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan diridhai oleh Allah. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga motivasi untuk selalu thalabul ilmi. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.